Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kayak kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi Belum. di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Surat lain, coba. Surat lain. Apa ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sudah pernah ke tanah suci, Edis. Wah, bahkan dia sudah pernah naik haji. Di sana cium-cium batu dong kalau gitu. Iya, aku penasaran Tuhan, apa sih yang dilihat di dalam situ? Tuhan, aku minta, katanya semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi ada satu doaku yang ku pendam sudah lama karena dulu aku sakit. Aku itu minta diam-diam kalau aku ingin Tuhan, aku ingin mati di sini karena katanya surga. Kita kan hidup cari surga kan? Tapi kok aku melek kok belum mati juga, sedangkan besok sudah harus pulang. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan Rob juga. Harus takluk kepada Roh Kudus itu. Harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan Rob? Bapa di sorga harus dijadikan Rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan Rob. Roh Kudusnya harus dijadikan Rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3, tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang Muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Sudah mau sebentar, hampir jam 12. Ya silakan Edwi, nyalakan kamera. Halo Bang Edis. Ya, Kak Edwi. Saya tanya dulu, Kak Edwi ini muslimah ataukah Kristen? Masih Muslim. Masih muslimah. Gimana Kak Edwi? Mau bertanya aja Bang Edis. Tapi kalau dari wajah-wajahnya kok kayak mencurigakan, ini bukan Islam loh. Kan aku udah pernah naik Bang Edis. Udah pernah. Biasanya kalau wajah-wajah seperti ini, nggak jilbaban, cantik, biasanya Kristen. Coba. Kita konfirmasi lagi nih, karena saya agak sedikit lupa nih. Apa yang membuat kami yakin kalau Kak Edwi ini benar-benar seorang muslimah? Kan waktu itu udah pernah baca surat Al-Quran Bang Edis. Coba diulang lagi, karena saya pun lupa. Coba. Baru aja 2 hari kemarin kayaknya. Ya karena terlalu banyak kan yang naik sini. Coba mungkin siapa tahu penonton-penonton yang lain juga baru lihat nih. Coba. Bacakan kami satu surat di dalam Al-Quran, lalu kami akan yakin bahwa Kak Edwi benar-benar seorang muslimah. Coba. Terserah ya. Surat apa aja? Coba. Yang pendek-pendek aja ya. Boleh, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mantap. Ini muslim ya. Sah. Oke, gimana? Apakah yang mau Kak Edwi sampaikan di forum ini, Kak Edwi? Aku mau bertanya aja Bang Edis. Apa itu? Ya. Apa dasar keselamatan di dalam kekristenan? Dasar keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Yesus. Bagaimana seseorang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya,
kemudian melakukan apa yang Yesus perintahkan, seperti itu. Hidup benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Hanya itu, that's it. Hanya itu. Iya, Karena kan kalau di dalam Islam itu kan dia kan masih tunjukkanlah mudah-mudahan. jalan yang lurus gitu kan. Tunjukilah jalan yang lurus. Dina syirotun mustaqim gitu kan. Iya, tapi banyak Muslim nggak tahu itu. Iya, survei membuktikan bahwa 98% Muslim nggak tahu dia itu apa yang dikatakan ketika mereka sholat itu. Sampai sekarang masih minta ditunjukkan jalan yang lurus begitu. Iya, iya. Tapi Kak Edu ini apakah sudah mulai meragukan agama Islam atau bagaimana? Gimana ya? Boleh, nggak apa-apa, jujur saja. Kita meluapkan perasaan kita. Di sini itu forum yang keluarkan isi hati gitu. Apa yang buat ragu begitu. Saya tahu belum masuk Kristen kan? Atau Ya. mungkin sedang melirik atau belum sama sekali. Nggak apa-apa. Tuh. Iya, belum Bang Edis. Belum. Tapi sudah mulai meragukan Islam kah atau bagaimana? Kalau meragukan sih gimana ya? Tapi Bingung ada gitu ya. sesuatu apa gitu ya? Apa itu? Bolehkah kami tahu begitu? Seperti kayak kedamaian gitu. Tidak ada kedamaian. Tapi setelah saya belum juga mempelajari tentang Kristen, belum juga Bang Edis. Tapi di dalam hati saya itu seperti ada kedamaian gitu. Kalau? Dibanding dengan yang sebelumnya gitu. Oke, dibanding yang sebelumnya. Islam gitulah ya. Ya, hal-hal apa nih Kak Edwi, kalau kami boleh tahu yang membuat Kak Edwi ini nggak nyaman dengan Islam gitu, dengan keislaman selama ini. Tapi lahirnya udah dari Islam ya? Iya. Udah lahir Islam. Apa? Iya. Misalnya. Apakah boleh mukulin istri, suami boleh mukul istri gitu atau bagaimana? Iya. Oke, suami memang ada itu ayatnya ya. Itulah makanya teman-teman Iya. banyak yang nggak tahu itu, Kak Edwi. Jadi banyak orang Islam yang tidak terjadi di diri saya malah. Nah, iya itu. Karena memang ada ajarannya dan Muhammad itu mohon maaf, dia pernah melakukan itu gitu. Jadi Muhammad yang katanya orang Islam itu adalah contoh suri tauladan yang baik, itu pernah memukul istrinya. Begitu. Jadi kalau ada Muslim yang selama ini dia tidak tahu, dia menganggap bahwa Muhammad itu sedemikian rupa yang wow begitu kalau diceritakan, teman-teman Muslim yang saya kasih tahu ya, di sini Edwi tidak termasuk memberitahu ya. Saya beritahu kepada kalian bahwa di dalam literasi Islam itu Muhammad tuh melakukan yang namanya pemukulan terhadap istrinya. Siapa yang dipukul oleh Muhammad? Itu Aisyah. Dia dipukul di dadanya. Begitu. Sehingga Aisyah merasa kesakitan. Dan ayat Quran yang membolehkan suami memukul istri itu ada. Begitu. Apalagi nih kayak Dwi kira-kira? Apalagi ya, seperti kayak oknum-oknum bagaimana ya yang mengatasnamakan bacaan Arab gitu untuk melakukan kekerasan. Gimana? Melakukan kekerasan? Enggak Bang Edis, jadi kayak misalkan orang yang sakit gitu ya, tapi ada seorang kayak seperti Ustadz begitu menyembuhkan dengan ayat Al-Quran, tetapi agak menyimpang gitu loh. Oh, maksudnya dibacain ayat Al-Quran, terus apa gitu begitu langsung pengobatan gitu? Ya, tapi pakai bacaan Quran, tapi ujung-ujungnya tuh agak-agak menyimpang gitu loh, nggak masuk di gimana gitu saya ya. tahu ini lagi ngomongin apa ini. Maksudnya yang di pondok-pondok pesantren itu? Ya nggak di pondok, nggak tahu kalau di pondok pesantren yang Bang Adis aku nggak tahu, tapi ada di
di tempatku ada gitu. Oke, kalau dibacakan ayat-ayat Quran nanti karena banyak kasus ya, makanya kalau teman-teman itu mau melakukan sebuah observasi, Ya, ya karena aku bukan bilangin orang ini, tapi pernah terjadi di saya gitu. Makanya gimana itu saya contohnya Kak Edwi? Gimana? Contohnya gimana? contohnya ya seperti apa saya bilang waktu itu ketika sakit gitu ya. Mm-mm. Ada yang bilang seperti ini, seperti itu harus Seperti apa dibersihkan itu contohnya? begini Kami gitu. bingung ini. Maksudnya tuh Contohnya. harus dibersihkan, disucikan gitu kan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, tapi ada hal yang menyimpang gitu loh. Misalnya. Misalnya itu apa ya? Eh, Masa aku bilang di sini. Maksudnya dia melakukan apa? Melakukan pelecehan gitu atau bagaimana? Maksudnya agak-agak mengarah ke begitu gitu kan. Oh, Nah, ya itu banyak kasus-kasus begitu. agak-agak mengarah ke begitu Kalau Bang Edis. teman-teman tidak percaya, datangilah polres-polres terdekat, lalu tanyakanlah kepada kalian kalau misalnya lakukan penelitian, coba tanya-tanya di polres terdekat itu, berapa banyak orang-orang dalam tanda kutip ya ustadz apa melakukan hal-hal seperti itu, banyak itu. Menurut saya tuh sangat disayangkan gitu Bang Edis gitu loh. Itu. Iya, tapi gimana ya? Kalau kita bicara tentang ayat-ayat Al-Quran yang digunakan, misalnya baca Al-Fatihah nanti untuk begini, kirim, itu sebenarnya nggak ada di Quran. Nggak ada di Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadi satu-satunya kitab suci di bawah kolong langit ini yang kalau mau baca itu harus minta perlindungan dulu supaya jangan digoda setan. Iya. Coba ketika orang Islam mau baca Quran, pasti mereka itu mengucapkan itu. Auzubillah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim itu kan. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Coba, kenapa coba mau ngomong gitu? Masa mau baca Quran malah aku berlindung dari godaan setan? Oke, seolah-olah Quran itu adalah godaan setan. Coba, kalau misalnya kita mau pergi ke tempat-tempat angker begitu ya. Kalau kita zaman dulu masih kecil gitu kan, habis pulang nonton layar tancap, pulangnya malam-malam gelap. Lewat tempat ini serem ini, baca doa gitu ah. Karena waktu kecil kami begitu dulu. Nah, kalau aku berlindung dari godaan setan, itu kan dibacakan ketika kita mendekati hal-hal yang negatif. Bener nggak? Iya. Lalu bagaimana ketika kita ingin membaca kitabnya Allah malah aku berlindung dari godaan setan? Itu seolah-olah mengindikasikan bahwa banyak sekali godaan-godaan setan di dalam Jadi Al-Quran. bukan cuman gini Bang Ades, jadi bukan Hmm. cuman satu yang saya temukan begitu. Banyak. Maksudnya yang saya ini kan banyak gitu loh. Betul, Bukan cuman banyak. satu. Makanya saya bingung. Kenapa gitu kok sangat disayangkan gitu ya? Iya, banyak. Tuh. Jadi Benar, makanya apa kata Bang Edis itu benar gitu loh. iya. Jadi seperti itu ya. Ini namanya perjalanan lah kayak Edwi. Jadi Ya. banyak-banyak belajar begitu. Apa sekarang ini kan sudah era internet ya. Jadi Bible, Al-Quran itu nggak perlu lagi dibeli bukunya, terus kita pegang berat-berat di bis kita mencolok banget megang begitu. Sekarang itu semua sudah ada di HP kita masing-masing, gitu kan. Tinggal di download, baca begitu. Iya. Begitu. Zaman sudah digital lah. Kita paperless, kita tanpa kertas fisik begitu. Ya suka baca-baca lah, baca-baca literasi. Ya kan, kadang kita kan suka dalam perjalanan, kereta, subway, atau bis, atau apa, ya kita baca-baca gitu. Di HP. Tentang Islam, tentang Kristen, baca gitu. Bagaimana perbandingan antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus begitu. Mana yang lebih pantas untuk dijadikan suri tauladan, mana yang lebih pantas dijadikan contoh. Gitu kan. Oh iya Bang Ades, kalau misalkan tentang ini apa sih kalau pengampunan dosa itu kayak gimana itu di dalam ini? Pengampunan dosa. Iya. Ya, pengampunan dosa itu di dalam Bible berbicara mengenai bagaimana seseorang itu
bertobat dan menerima Yesus begitu. Sebagai Tuhan atau Tuan dan Juru Selamatnya. Sama itu. Sebagai Tuan atau Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagaimana kita itu menempatkan Yesus sebagai sosok yang kita jadikan pengendali hidup kita begitu. Apa kata Yesus itu kita ikutin gitu. Itu maksudnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jadi kalau Yesus bilang kasihilah sesamamu manusia, kita bilang iya gitu. Daulat Tuanku gitu. Itu kalau bahasa-bahasa zaman dulu tuh. Daulat Tuanku, siap kalau bahasa zaman sekarangnya itu. Kan Bang Edison pernah bilang kan, Hmm. Tuhan itu di Kristen 3 gitu ya. Jadi 1 gitu kan maksudnya. Ya, jadi Jadi memang 1. kata Tuhan itu memang sudah maknanya itu sudah terdegradasi di dalam bahasa Indonesia. Makanya kita lebih senang menggunakan di dalam bahasa aslinya itu yaitu Rob atau Kurios begitu. Di dalam Al-Quran itu ada banyak Rob itu. Dan itu nggak jadi masalah. Kata Bang Edison. Memang banyak. Iya, banyak Rob di dalam Quran itu. Yusuf pun dia punya Rob lebih daripada 1 di dalam Al-Quran. Begitu. Oke lah Bang Edis. Aku cuma ingin bertanya kayak begitu. Ya mungkin kalau Hanya pengen tahu saja. di Taiwan ya, saya masih baru ingat ini di Taiwan kan? Iya. Bible di situ ada. Kayaknya ada Bang Edis. Ada. Gereja juga banyak kan? Ada, tapi kalau daerah saya aku kurang tahu Bang Edis. Begitu. Tuh. Kalau berarti bahasa Mandarin bisa ya? Sedikit-sedikit. Sedikit. Biasanya lancar kalau orang-orang Taiwan bahasa Ya Mandarin. kalau misalkan pasien yang ngomong ya bisa. Bisa ya. Oke. Ya belajar dulu begitu. Intinya kalau pesan saya artinya begini, yang selama ini Kak Edwi menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, sebagai Tuan, ganti. Muhammad itu dibuang dulu dari hati, ganti dengan Yesus begitu. Karena banyak orang Kristen maupun orang Islam yang nggak ngerti apa maksudnya Yesus jadi Tuhannya, itu banyak yang nggak ngerti. Orang Kristen pun banyak juga nggak ngerti apa maksudnya Yesus menjadi Tuhannya itu, gitu. Tapi aku walaupun belum bagaimana, tapi udah sedikit paham sih Bang Edis maksudnya itu. Kalau mungkin kalau bahasa Indonesianya itu, bahasa Jawanya itu yang lebih enak kita. Orang apa sih ngomong-ngomong kayak Dwi? Saya orang Melayu. Oh Melayu. Kalau bahasa Jawanya itu Gusti begitu. Kata Rob itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti. Kata Kurios itu bahasa Jawanya Gusti. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Nah, kata Gusti itu bisa itu buat yang di langit bisa, buat yang di tahta, yang memerintah bisa. Nah, kata itulah sebenarnya yang ditujukan kepada Yesus. Ketika murid-murid memanggil Yesus itu sebenarnya kata itu. Kata itu. Iya, Gusti. Artinya seseorang yang dihormati, yang berdaulat terhadap kita begitu. Seperti itu. Jadi dan itu memang dalam perdebatan antara Islam dan Kristen kan banyak kata-kata seperti itu. Misalnya ketika Maria Magdalena ya, ketika dia datang ke kubur Yesus, lalu ternyata didapati kubur itu kosong. Nah, lalu di situ ada tukang yang dikira dia sebagai tukang kebun. Nah, Maria itu di dalam terjemahan Bible itu, terjemahan bahasa Indonesia, dia bilang gini, kan seseorang yang dikira dia sebagai tukang kebun itu bertanya, mengapa engkau menangis? Begitu. Terus Maria dalam terjemahan itu bilang begini, Tuhanku diambil orang, mayat Tuhanku diambil orang. Itu kalau yang baca ini diketawain memang. Ya, itu jadi bahan tertawaan. Lihat nih, Tuhan jadi mayat dan mayatnya dicolong orang.
Nah, itu memang kata-kata di dalam terjemahan Itu tuh kalau bagi orang yang tidak ini paham. aja sih Bang Edis, bagi Gimana? yang enggak, bagi yang gimana sih namanya, yang enggak bisa, karena kan setiap orang itu punya pemikiran Ya, masing-masing gitu. memang seperti itu. Makanya saya juga Walaupun pernah kita ngomong bilang. kayak gimana, kalau Hmm, orangnya nggak bisa nerima, tetap aja ya, kayak jadi gitu. maksudnya kalau kita paham di situ artinya, ya Iya. kalau orang Jawa nggak apa-apa itu. Gusti saya, mayat Gusti saya diambil orang itu nggak jadi masalah. Kalau dalam bahasa Inggris mayat Lord, my Lord begitu, diambil orang apa? Padahal ternyata orang yang bertanya itu ternyata Yesus sendiri begitu. Dan dia hidup begitu. Dia bangkit mengalahkan maut. Nah, jadi yang diinginkan Yesus adalah supaya setiap orang itu menerimanya sebagai tuannya, sebagai Tuhannya, atau sebagai Gusti di dalam diri dia. Yang mengendalikan, yang berkuasa, yang memimpin seseorang itu. Begitu. Iya, iya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kata itu adalah kata Robbi. Rob, tuanku atau Tuhanku, sama itu. Begitu. Iya. Terus kalau saya Bang Edis ya, kalau nyanyi-nyanyi lagu rohani, saya suka nyanyi lagu rohani. Oh iya, banyak sekali. Saya kalau lihat lagu-lagu rohani Kristen yang views-nya sudah jutaan, banyak sekali komentar-komentar Muslim di situ. Saya Muslim, tapi saya senang dengar lagu ini, begitu. Iya. Lagu-lagu rohani Kristen, ya. Ya banyak juga orang-orang yang talentanya di musik begitu, di lagu-lagu rohani Kristen, dan banyak membawa orang-orang kepada Kristus, gitu banyak juga seperti itu. Lagu rohani apa yang Kak Edwi senang? Kayaknya seperti yang kau ingini ya. Oh ya, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ya, Ya. seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, artinya harus menjadikan keinginan Yesus itu terjadi kepada hidupnya. Begitu. Yesus mau kita seperti apa ya seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun ya, kalau kita mau mendalami secara sungguh-sungguh, sebenarnya menjadi seorang Islam adalah membuat dirinya sesuai dengan keinginan Muhammad. Jadi ketika seseorang menjadi Islam, orang itu akan menuruti atau membuat dirinya seperti kemauan Muhammad. Contoh, buatlah istrimu 1, 2, 3, 4. Katanya mengikuti sunnah Rasul. Terus kemudian jenggotmu panjangin. Apalagi celanamu cingkrangin. Apalagi kalau ketemu orang tapir maka ya kan? Jangan memberi salam kepada mereka. Artinya sebenarnya lagu itu apa sih bahasa Indonesia? Berlaku juga kepada orang Islam. Jadi ketika menjadi seorang Muslim sejati, artinya membuat dirinya menjadi sesuai keinginan Muhammad. Nah, sedangkan menjadi Kristen adalah sebuah tindakan membuat dirinya itu menjadi seperti yang diingini oleh Yesus. Iya. Gitu. Cuman banyak orang tidak tahu, tidak sampai mendalam seperti itu. Karena banyak orang kan beragama hanya KTP saja. Begitu. Makanya saya sering ngomong kan, ketika kamu jadi Islam, sebenarnya kamu menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Dan ketika seseorang menjadi Kristen, dia menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Jadi kalau ibarat kata di hati kita ini ada sebuah singgasana, kan banyak ya. Tahu kan bahasa-bahasa metafora seperti itu ya? Iya. Jadi hati manusia itu ibarat kata ada singgasananya. Ada tahtanya. Iya, iya. Nah, siapa yang bertahta di situ? Yang memerintah di situ siapa? Apakah Muhammad apa Yesus? Begitu. Nah, seharusnya manusia itu harus menjadikan Yesus yang memerintah di hati itu. Ketika Yesus memerintah,
Nah, dia nggak akan bawa rangsel itu meledak di Bali. Nah, tapi kalau Muhammad yang memerintah, gitu. Itu banyak tidak dipahami orang. Gitu. Tapi kalau sungguh-sungguh mendalam, pasti nanti akhirnya ke situ. Iya, karena di Al-Quran itu banyak larangan, tapi banyak juga yang langgar gitu Bang Edis. Karena kata Muhammad yang penting mengucapkan syahadat. Iya. Kan Muhammad yang ngasih tahu. Pernah kan Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan syahadat, ya aku bersaksi dan seterusnya itu, dia masuk surga kata Muhammad. Terus ada sahabat yang bertanya kan merasa terheran-heran, kok bisa gitu kan? Sahabat bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, ya walaupun berzina, walaupun mencuri. Nah itulah ajaran Muhammad gitu. Seperti itu. Tapi ketika saya ngomong gitu, fakta begitu, banyak orang yang cuman marah doang, bantah nggak bisa gitu. Berbeda sekali dengan apa yang diajarkan Yesus. Kalau Yesus mengajarkan standar yang lebih tinggi. Jika kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan diselamatkan. Itu kata Yesus. Betapa Yesus tuh menjaga standar hidup, standar moral yang sangat tinggi begitu. Barang siapa yang saya kagumnya itu kasihilah musuhmu. Iya, kasihilah musuhmu gitu. Jadi itu sebenarnya tingkat penerimaan diri yang paling sangat dalam begitu. Sebenarnya kita sudah melepaskan segala keinginan-keinginan duniawi begitu. Itu tingkat yang paling tinggi. Bahwa kita ini sebenarnya memang nggak bisa membalas orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kata Yesus. Tapi kalau kita sebagai manusia kan pasti hati kita kan berontak kan. Iya. Iya. Seperti itu. Iya. Oke lah Bang Edis. Beda jauh ajarannya. Iya benar Bang Edis. Ya saya berharap Kak Edwi paham dengan apa yang saya bahasakan secara sederhana. Ya jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Saya tahu di hatimu Muhammad masih ada bertahta dikit, cuman kayaknya dia udah mau melorot. Nah, saya cepat-cepat diganti saja Muhammad yang bertahta di hatimu dengan Yesus yang bertahta di hati. Begitu. Seperti itu. Iya, Bang Edis. Hanya begitu ya? Iya, Bang Edis. Oke, saya turunkan ya, Kak Edwi ya. Oke, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya, pelajaran singkat ya. Udah setengah 12. Selamat siang di sini Papua. Halo. Wah. Asma JD Muslim atau bagaimana? Kalau aku sudah di Kristen, cuma bingung aja soalnya Edis TV tiap hari ada nongol untuk follow. Padahal sudah aku follow banyak banget Edis TV-nya. Oh, palsu semua itu. Asma. Jadi akun Edis TV yang asli di TikTok itu hanya ada 2. Di YouTube hanya ada 1. Tidak ada selain daripada itu. Jadi kalau ketemu Edis TV, kalau ketemu Edis TV di Instagram, di Facebook, di manapun selain daripada di TikTok dan di YouTube, dipastikan Edis TV palsu. Oke. Di TikTok pun hanya ada 2. Ini ya. Coba gini. Nama siapa? Asma. Asma, iya. Asma. Oke, sebentar ya. Coba saya ngomong dulu gantian biar kayaknya delay juga suara kita. Gini Asma. Kamu tadinya Islam. Iya. Oke. Lalu kamu membuat satu komentar atau postingan di media sosial tentang di hidung orang Islam ada setannya. Iya, aku komentar karena tiba-tiba lewat Edisnya nyanyi-nyanyi. Oh, lalu kamu dipersekusi gara-gara itu? Iya, betul. Lalu kamu sekali. Iya, aku bilang aku tidak ada maksud menjelekkan Muslim, tidak. Cuma aku teringat saja karena aku pernah di fase itu gitu loh, percaya gitu loh. Di Muslim kan kita didoktrin toh. Kalau semua ada setannya, jadinya aku ada emoji tertawa karena... Ya bagus loh, tapi gini,
inilah teman-teman ya, kenapa sih kalau kita ngomong yang fakta, di hidung orang Islam ada setan, kok orang Islam kok mempersekusi kita, itu kan beneran. Yang kita Iya, katakan betul itu kan beneran, gitu loh. Jadi Iya, saya jadinya berharap ya, selama di sini jadi saya jadi berharap Muslim. kepada yang muslim-muslim, kenapa kalian itu mempersekusi kami ketika kami mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Kan memang di lubang hidung orang Islam ada setannya, gimana? Itu bahkan sudah saya bikinkan sebuah lagu nih ya, coba ya. Kita dengar lagunya dulu ya nih. Ya, itu dia. Aku sangat tertarik. Soalnya dulu aku sangat percaya gitu loh. Malah semua ada setannya loh, bukan cuma itu. Jadi gara-gara komentar itu kamu dikena persekusi. Iya, dari keluarga lah. Ya Tuhan. Padahal yang kamu katakan benar ya. Benar. Ya itulah teman-teman ya. Ya yang sabarlah ya Asma ya. Berarti baru 2 tahun jadi orang Islam. Jadi orang Kristen baru 2 tahun ya. Masih harus belajar banyak, iya. Puji Tuhan. 2 tahun. Tapi gini, nanti kalau ada yang mengatakan kamu ngada-ngada atau coba gini, coba kamu masih ingat nggak apa bacaan-bacaan sholat atau surat-surat yang dulu pernah kamu ucapkan? Coba. Yang jelasnya kan aku waktu itu masih dalam belajar dan kita dikejar cuma hafalan, nggak boleh bacaannya nggak boleh salah huruf. Jadi kita tuh coba bacaannya coba biar kami tes. Jangan-jangan nanti Anda ngaku-ngaku. Coba. Aku baca Al-Fatihah. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu aku pelajari, ada bilang tunjukkan jalan yang lurus. Aku ada tahu artinya, padahal coba surat lain, coba surat lain. Apa ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sudah pernah ke tanah suci, Edis. Wah, bahkan dia sudah pernah naik haji. Di sana cium-cium batu dong kalau gitu. Iya, aku penasaran Tuhan, apa sih yang dilihat di dalam situ? Tuhan, aku minta, katanya semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi ada satu doaku yang kupendam sudah lama karena dulu aku sakit. Aku itu minta diam-diam kalau aku ingin, Tuhan, aku ingin mati di sini karena katanya surga. Kita kan hidup cari surga kan? Tapi kok aku melek kok belum mati juga, sedangkan besok sudah harus pulang. Ya, tapi gini, ini Asma, kamu menjadi satu inspirator kepada wanita-wanita yang juga dia sudah pengen cerita, dia sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Tapi banyak yang mereka tidak berani bersuara begitu. Iya, kita kan disuruh kan ada tuh iman pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sedangkan kita tidak belajar kitab itu. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalan kita temukan Alkitab. Mantap. Bisa baca. Dan di dalam Alkitab tidak ada tuh dibahas Muhammad. Kalau ada nanti Muhammad, sedangkan ternyata Alkitab itu jauh sebelum Al-Quran. Kita kan tahunya di sana, dari sananya Muslim semua. Adam saja dibilang Islam. Jadi kita semua dibilang Islam sama mereka. Oke lah. Ya, terima kasih Asma atas sharingnya, keberanian Anda untuk share atas pengalaman-pengalaman. Semoga nanti banyak muslimah-muslimah yang juga cerita ya. Nah, saya ada satu channel bagus nih, khusus wanita, itu namanya Yuli ya. Jadi boleh yang perempuan-perempuan gabung di sana, cerita-cerita. Di sana khusus cerita-cerita tuh, cerita tentang bagaimana meninggalkan agama Islam gitu. Bagaimana waktu dia merasa agama Islam aneh, masa setan tidur di hidung. Terus setan kencing di telinga.
Ya pokoknya kalau Di mata belajar sini cerita, setan tinggal di mata. ya, pokoknya kalau Iya. kita setan ada tanduknya. Pokoknya kalau kita membaca cerita-cerita dalam agama Islam itu kita macam inilah ya, kembali ke masa Yesus itu anak-anak aku begitu. ternyata luar biasa gini loh, doa yang bisa ku sampaikan ke Tuhan dengan bahasa yang ku mengerti, tidak takut akan salah baca gitu loh, karena bukan bahasa Arab yang harus aku takut salah huruf. Ternyata Tuhan sedekat ini dengan kita gitu loh. Iya. Kalau di Islam dulu membuat semua orang jadi seperti orang Arab kan? Iya. Jadi yang penting ngucapinnya Arab, kol-kolannya, tajwidnya, ya kan? Nah, memang seperti itu. Masalah artinya ya kagak tahu. Nah, Aku sibuk dengan betulkan bacaannya saja waktu Iya. aku Muslim. saya maklum kok. Memang begitu. Saya ngalamin seperti itu. Saya dulu waktu belajar agama Islam, walaupun saya bukan Islam ya, tapi saya belajar begitu sama mereka. Saya coba belajar dari sumbernya langsung. Memang itu. Jadi kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar membunyikan huruf hijaiyah. Iya, itu betul Tapi kita sekali. tidak pernah bisa mengerti artinya. Gitu. Iya, aku dari pesantren. Keluargaku pembangun pesantren. Iya, iya. Tapi itu otak ada cari-cari mana sebenarnya ini. Iya, iya. Oke Asma gitu, kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya, muslim-muslim yang lain ya. Oke, makasih banyak. Oke, sama-sama. Sama-sama. Saya turunkan ya Asma ya. Ya, itulah ya. Oh, jadi Tuhannya berapa dong kalau gitu? Oke, baik. Ya, saya jawab ya. Saya jawab. Ini sudah saya jawab terus-menerus, tapi saya ulang terus-menerus ya. Jadi begini. Jadi, mau Tuhannya 5, mau Tuhannya 3, ya, mau Tuhannya 1. Apakah di dalam agama Islam itu asal Tuhannya 1 masuk surga? Coba saya tanya dulu. Apakah kalau Tuhannya 1 masuk surga? Sesuai dengan perbuatan, kalau buat perbuatannya bagus ya masuk surga. Duh, kan terus kenapa ribut berapa Tuhannya? Di dalam Bible, dengar, di dalam Bible disebutkan bahwa Bapa itu statusnya, jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan. Yesus jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan juga. Roh Tuhan. Kudus juga seperti itu. Jabatannya di dalam hidup kami itu harus menjadi Tuhan, harus menjadi Tuhan. Yang kepadanya kami harus mengikuti. Nah, pertanyaannya berapa? Ya 3. Sekarang saya tanya kepada Anda. Muhammad, nggak usah Muhammad dulu, Allah, itu jabatannya Rob nggak? Rob. Oke. Allah jabatannya Rob nggak? Iya. Muhammad jabatannya Kalau Rob juga nggak? Muhammad. Saya tanya dulu, Allah jabatannya Rob nggak? Iya, Rob. Oke. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Kami tidak menganggap sebagai Rob, cuma dianggap Dengar. Coba fokus ke pertanyaan saya. Allah jabatannya di tengah-tengah umat itu Rob atau tidak? Rob. Oke. Muhammad di tengah-tengah umat, dia jabatannya sebagai Rob atau tidak? Tidak. Nah. Baik. Dengar. Sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena umat muslim ini, sebentar. Karena umat muslim ini Robnya on off. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dengar ya. Ini kita lihat ya nih. Ini pernyataan seorang Islam, dia itu ahli mantik. Dan ilmunya jauh dibanding dengan ibu. Jauh pengetahuannya tentang Islam. Dengar dulu, saya lagi bicara, dengar. Saya lagi bicara. Nih. Apa kata Daman Al-Mantiki? Nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim,
Percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Tuh. Jadi begini, ketika kamu atau umat muslim bilang sama saya, Yesus Tuhan, ya, Bapa Tuhan, ya, Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Saya jawab 3, kalian ketawa. Ketawa kalian. Ya kan? Ya. Tapi kalau kalian ditanya Muhammad Rob, ya, Allah Rob, ya, berapa? Nggak ngaku 2. Ini bagaimana ini kita diskusi kayak begini? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Dengar ya, dengar. Nih Bu ya, dengar Bu. Kalau ada seorang manusia, dia patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, tahluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Men? Maksudnya gimana? Men seret. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi. Dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti patuh, takluk tunduk dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya? Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk tunduk. Nah, jadi begini, saya buka pengertian Ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti takluk, taat kepada Bapa di sorga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus takluk kepada Roh Kudus itu. Harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3, tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu, mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus diikuti? Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu. Makanya secara kaidah bahasa Muhammad itu statusnya itu rob juga menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, rob mungkin begitu, tapi bagi saya. Terus kenapa Anda bertanya kepada saya, berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya, berapa robmu kalau begitu? Berapa robnya orang Islam? Kalau mendadak saya, tidak bisa
bisa ngitung kan? Bukan begitu. Satu ditambah satu sama dengan satu. Dengar dulu, Dis. Kalau bilang Rob itu, kalau kau bilang Rob juga itu Muhammad, iya, boleh lah. Tapi Iya, yang makanya kami Muhammad percayakan itu memang sebagai- Robnya umat Islam. Kenapa sih kalian masih ngeyel? Begini ya, Dis. Tapi yang kami yakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Tuhan Maha itu Esa. bahasa Indonesia, Ibu. Allah Subhanahu wa Taala. Dengar, Bu. Allah Subhanahu wa Taala. Bu, dengar, Bu. Jadi Bu, Muhammad dengar. itu hanya dianggap sebagai Dengar, nabi. Bu, dengar. nabi. Dengar. Tuhan. Tuhan. Bahasa apa itu? Tuhan bahasa dalam Al-Quran bahasa Arab. Nah, ini gimana? dengar. Dengar. Tuhan. Tuhan. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Tuhan. Apa bahasa Arabnya? Saya kan bukan orang Arab, guys. Ya walaupun bukan orang Arab, masa nggak tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran itu Rob. Tahu? Memang Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Secara kaidah bahasa. Rob. Allah Rob. itu Rob. Allah Rob Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Ya itulah aku bilang kalau Muhammad juga kalau Jawab nggak dulu. Rob, Dengar. terserah. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau begitu karena dia juga menyampaikan. Aduh, ditanya apa? Dengar, Ran. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Ya Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? Satu Dua Rob, ditambah Dua. satu sama dengan dua. Ini makan gorengan dua ngaku satu. Aduh, Yang berat ini. Yang kami yakini sebagai Tuhan hanya satu. Guys. Sama Kristen ada 3. Ini bagaimana? Makanya banyak Kristen yang Kalian jadi mualaf. ini Tuhan, ya Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, baik, saya jawab 3 dah, biar kalian senang ya 3. Sekarang saya tanya balik nih, dengar dulu, saya tanya balik, dengar, saya balik ini. Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Ada berapa Rob? 1. Jadi begini Bu, dengerin Bu, dengerin. Keselamatan itu. Gini, dengar dulu Bu, dengerin saya. Keselamatan itu bukan soal berapa Rob, berapa Tuhan, tapi siapa yang harus Anda jadikan Rob, Anda jadikan Tuhan. Mau Robmu 1, jangankan 1, 1/4. Mau Robmu 1/4, kalau Robmu batu, kalau Robmu berhala, kalau Robmu Muhammad, tetap saja kamu akan ke... Gini Bu ya, keselamatan itu bukan soal berapa yang harus kita pertuhan, berapa yang harus kita jadikan Rob, berapa yang harus kita ikuti, bukan itu. Tetapi keselamatan itu soal siapa yang harus kita jadikan Rob. Nah, yang harus dijadikan Rob, yang harus dijadikan Tuan atau Tuhan, ya, yang berdaulat otoritas di dalam hidup kita, harus Bapa di surga. Otomatis firman-Nya juga, otomatis Roh Kudusnya juga. Sama seperti saya. Kalau Anda mau taat sama saya, mau menjadikan saya sebagai Rob, sebagai sesuatu yang Anda ikuti, Anda harus mengikuti perkataan saya. Karena saya dan perkataan saya itu sejatinya satu. Ini Anda nggak nyambung-nyambung ini. Tapi kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan ya memang 2. Saya 1, perkataan saya 2, roh saya 3. Iya 3 kalau dihitung, tetapi yang 3 itu 1. Pada hakikatnya 1. Sama seperti itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus pada hakikatnya 1. Kalau dihitung ya 3. Betul 3 kalau dihitung. Sama seperti kalian. Muhammad, dengar. Muhammad Rob, Allah Rob. Kalau dihitung memang 2. Tapi sejatinya
mengikuti Allah mengikuti Muhammad pada hakikatnya sama saja dengan mengikuti Allah. Taat kepada Muhammad pada hakikatnya sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, Ya betul. sama sebenarnya. Sebenarnya apa yang ada di dalam dari diri kalian itu kalian nyontek dari kami. Malah Kristen yang nyontek di Islam. Gimana Anda ini? Malah Kristen yang nyontek di Islam. Jadi begini Bu. Jadi begini. Siapa yang lebih pantas dijadikan Rob? Hah? Tuhannya negeri Mekah atau Tuhan di dalam Bible? Siapa yang lebih pantas Anda ikuti? Anda berbakti kepadanya, Anda ikuti, Anda mengikuti, taat, takluk kepadanya. Siapa yang lebih pantas ditakluk kepadanya? Begini, bukan masalah 2-3 anunya, yang penting dalam keislaman di sini kan agama ada 2. Kamu yakini bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kalian, Balik lagi. Udah, balik lagi, udah, tidur di bawah dulu. Besok naik lagi, belajar lagi ke sini. Aduh, udah dijelasin berkali-kali juga. Saya sudah, ini terus ya, karena memang gini, teman-teman saya itu udah debat, udah diskusi sama orang Islam itu udah 13 tahun lamanya. Jadi sebenarnya inti daripada Islam dan Kristen itu cuman itu. Ya, intinya cuman itu. Iya. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut.